Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini saya Noval Liza dan Babistika Saya Muhammad Rizal Faisal. Saya Muhammad Raisatullah. akan mempresentasikan pasar uang syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang. Pasar uang secara umum atau money market adalah mekanisme yang memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana yang kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, pasar uang syariah, yaitu mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah menggunakan sistem pasar uang dengan mekanisme sesuai dengan syariat Islam. Faktor penting pasar uang syariah. Yang pertama, cukup adanya instrumen pasar uang yang diperdagangkan. Yang kedua, ada lembaga yang membuat transaksi. Yang ketiga, informasi yang memadai. Yang terakhir, informasi lembaga yang dapat dipercaya. Selanjutnya, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Kalau pasar uang, peminjaman dana dilakukan dengan jangka pendek, sedangkan untuk pasar modal jangka panjang. Tempat untuk pasar uang itu abstrak, sedangkan pasar modal tempatnya di bursa efek. Selanjutnya, kalau pasar uang tidak terorganisasi, sedangkan pasar modal terorganisasi. Yang terakhir, tujuannya itu untuk jangka pendek, sedangkan pasar modal untuk jangka panjang. Instrumen pasar uang di Indonesia ada dua. Yang pertama, instrumen pasar uang konvensional. Yang kedua, instrumen pasar uang syariah. Instrumen pasar uang konvensional terdiri dari sertifikat Bank Indonesia, pasar uang antar bank, repurchase agreement, commercial paper, sertifikat deposito, banker, promise, dan wesel. Sedangkan instrumen pasar uang syariah terdiri dari sertifikat Bank Indonesia syariah, pasar uang antar bank syariah, repurchase agreement SPIS, repurchase agreement SBSN, dan surat berharga syariah negara. Kemudian tujuan pasar uang. Yang pertama, untuk memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan bank maupun non-bank. Yang kedua, untuk memperoleh sumber dana dan penanaman dana. Tujuan pasar uang bagi pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar hutang. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti membayar gaji karyawan dan membeli barang-barang kerja dan lain-lain. Yang keempat, sedang mengalami kalah keliring. Hal ini biasanya terjadi di lembaga keliring dan harus segera dibayar. Tujuan pasar uang bagi pihak yang menanamkan dana. Yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu bagi lembaga keuangan konvensional. Sedangkan bagi lembaga keuangan syariah tergantung dengan akar yang digunakan. Yang kedua, untuk membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat. Kemudian, peserta pasar uang ada 4. Yang pertama, lembaga keuangan, yang kedua perusahaan besar, yang ketiga lembaga pemerintah, dan yang terakhir individu. Risiko pasar uang ekonomi. 1. Risiko pasar atau market risk, yaitu risiko yang terjadi karena adanya fluktuasi harga, suku bunga, dan pergerakan nilai tukar. Yang kedua, risiko penanaman kembali atau reinvestment risk, yaitu risiko yang terjadi karena adanya pengalian investasi. Yang ketiga, risiko gagal bayar atau default risk, yaitu risiko yang terjadi karena pembayaran yang tidak terpenuhi pada saat jatuh tempo. Yang keempat, risiko fundamental atau fundamental risk, yaitu risiko yang terjadi karena adanya perubahan makroekonomi, moneter, fiskal, dan lain-lain. Kemudian, risiko pasar non-ekonomi ada 3. Yang pertama, sosial, yang kedua politik,
Dan yang ketiga, bencana alam. Oke, materi selanjutnya adalah kebijakan pengembangan pasar uang di Indonesia. Kita tahu bahwa pasar uang adalah sebuah institusi yang memiliki peran penting bagi bank sentral. Karena apa? Karena pasar uang itu mengimplementasikan kebijakan moneter. Pasar uang dikatakan efisien apabila pemilihan karakteristik likuiditasnya itu stabil. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki beberapa kebijakan penting yang bertujuan untuk yang pertama, menciptakan keuangan yang sehat. Kemudian kedua adalah mengefektivitaskan kebijakan moneter dan menyediakan informasi bagi pelaku pasar. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan instrumen konvensional. Yang pertama adalah penggunaan sertifikat Bank Indonesia. Apa sih sertifikat Bank Indonesia? SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang dengan sistem bunga atau diskonto. Yang kedua adalah adanya surat berharga pasar uang. Ini digunakan sebagai referensi bagi pelaku pasar untuk menempatkan dananya yang tidak terpakai. Namun saat ini SBPU telah dihapuskan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga adalah pengembangan informasi pasar uang. Kemudian ada namanya penetapan Jakarta Average Rate sebagai arah perkembangan suku bunga. Dan yang terakhir adalah penyelesaian transaksi secara online. Dalam rangka memelihara nilai stabilisasi rupiah, Bank Indonesia itu tidak hanya menerapkan yang namanya sistem operasi moneter konvensional, tetapi juga menerapkan yang namanya operasi moneter syariah. Apa sih operasi moneter syariah itu? Operasi moneter syariah adalah suatu kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berlandaskan prinsip syariah yang di dalamnya ada dua bentuk. Yang pertama, operasi pasar terbuka syariah dan standing facility syariah. Berikut ini adalah data kegiatan operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bisa dilihat di layar, itu merupakan data operasi moneter syariah pada tahun 2017 sampai 2019. Dari data tersebut terlihat bahwa operasi moneter konvensional, yaitu pada OPT dan standing facilities, keduanya mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Sedangkan jumlah operasi moneter konvensional turun setiap tahunnya. Untuk operasi moneter syariah, terlihat pada OPT dan standing fasilitasnya juga mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Sedangkan jumlah operasi moneter syariah naik setiap tahunnya. Terlihat bahwa jumlah operasi moneter syariah naik tiap tahunnya, namun jumlah operasi moneter konvensional jauh di atasnya, jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan pasar konvensional lebih banyak atau lebih besar daripada pasar perbankan syariah. Operasi moneter syariah ini bertujuan untuk mencukupi likuiditas perbankan syariah. Operasi pasar terbuka syariah adalah sebuah transaksi di pasar uang yang kegiatannya ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah dalam rangka operasi moneter. Mekanisme kerjanya operasi pasar terbuka ini ada lelang maupun non-lelang. Dengan cara yang pertama, penerbitan sertifikat Bank Indonesia Syariah, yaitu surat berharga dalam jangka waktu pendek dalam satuan rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah penerbitan surat berharga syariah negara. Operasi moneter yang kedua adalah standing facility syariah. Standing facility syariah adalah sebuah penyediaan layanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada bank syariah dalam rangka operasi moneter syariah. Mekanisme kerjanya adalah non-lelang dengan cara antara lain yang pertama, penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan fasilitas simpanan. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya adalah valuta asing atau foreign exchange. Falas adalah suatu mekanisme di mana orang mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan untuk diperlakukan pada perdagangan internasional dan meminimalisir kerugian atau exposure of risk akibat fluktuasi kurs suatu mata uang. Jenis-jenis transaksi dalam falas ada 4. Yang pertama adalah transaksi spot, yaitu transaksi pembelian atau penjualan valuta asing yang penyerahannya pada saat itu dan paling lama adalah 2 hari.
Pada Islam ini hukumnya boleh karena ini dianggap secara tunai. Untuk proses 2 hari itu merupakan proses yang tidak bisa dihindari karena ini merupakan perdagangan internasional. Yang kedua adalah transaksi forward, yakni transaksi penjualan atau pembelian valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan pemberlakuannya adalah antara 2 kali 24 jam sampai 1 tahun. Dalam Islam ini hukumnya haram karena harga yang ditentukan pada saat sekarang mungkin saja bisa berbeda pada saat harga yang akan datang. Yang ketiga adalah transaksi swap, yaitu di mana adanya kombinasi antara 2 transaksi, yaitu suatu penjualan atau pembelian yang dilakukan dengan transaksi spot kemudian dikombinasikan dengan penjualan atau pembelian valuta asing dengan transaksi forward. Ini hukumnya haram dalam Islam karena adanya maisir, spekulasi. Yang terakhir adalah transaksi option, yaitu suatu kontrak untuk memperoleh hak dalam membeli atau menjual yang tidak harus didasari, yang tidak harus dilakukan atas sejumlah nilai valuta asing dan harga tertentu. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas jual beli valuta asing menurut syariat. Pada prinsip syariah, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antar emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan: 1, tidak spekulasi; yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga; yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilai harus sama dengan secara tunai; yang terakhir, apabila berbeda maka ditukar dengan kurs yang berlaku saat itu dan secara tunai. Pelaku pasar valuta asing. Transaksi pasar valuta asing terdiri atas 2 tingkatan, yaitu antar bank dan klien. Peserta yang aktif dalam pasar valuta asing digolongkan menjadi 4. Yang pertama, dealer, falas, bank dan non-bank, yaitu dengan memperoleh keuntungan dengan membeli falas dengan harga yang lebih rendah kemudian menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah transfer investasi. Yang ketiga, spekulator dan arbitrase. Motif spekulator dan arbitrase hanya untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga secara simultan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang terakhir, bank sentral. Bank sentral menggunakan pasar falas untuk memperoleh cadangan devisa dan mempengaruhi mata uang yang diperdagangkan. Studi kasus yang kita ambil berjudul Pengaruh Instrumen Operasi Moneter Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kondisi perekonomian satu negara menjadi salah satu indikator kualitas suatu negara. Salah satu tujuan negara adalah pastinya meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Produk domestik bruto merupakan salah satu indikator untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2014 sampai 2018, PDB ini mengalami fluktuatif. Terlihat pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 0,13% menjadi 4,88%. Namun seiring berjalannya waktu terus meningkat sampai tahun 2015 menjadi 4,17%. Meskipun PDB meningkat, namun peningkatan itu tidak signifikan. Disebabkan karena apa? Karena 3 hal. Yang pertama, karena ekonomi dunia mengalami kelemahan dari 3,8% menjadi 3,7%. Kemudian yang kedua adalah adanya kenaikan suku bunga, the Federal Funds Rate. Yang ketiga adalah adanya perang dagang antara Amerika dengan Cina. Ketiganya ini pastinya mendorong respon bagi berbagai negara. Salah satunya adalah adanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatur laju inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
di Indonesia ada dua kebijakan moneter. Yang pertama adalah operasi moneter konvensional dan operasi moneter syariah. Pada operasi moneter syariah ini ada dua hal. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka syariah dan adanya standing facilities. Di dalam operasi pasar terbuka syariah ada yang namanya penerbitan surat berharga, surat sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan kemudian pada standing facilities ada namanya FASB, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia. Hal ini pada penelitian ini dicari pengaruh apakah dalam sertifikat Bank Indonesia Syariah dan FASB ini mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mencari pengaruh atau hubungan dari SPIS dan FASBIS terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun sumber data, kita mendapatkan dari website Badan Pusat Statistik atau BPS dan SEKI Bank Indonesia, yaitu tahunan periode 2014 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan autoregresif atau VAR yang dikelola dalam penelitian EFUS. Selanjutnya pembahasan. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, pengaruh SBIS terhadap PDB atau hubungan antara SBIS dan PDB. SBIS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDB. Hal ini tidak mengherankan sebab pasar konvensional lebih banyak atau besar digunakan daripada pasar perbankan syariah. Yang kedua, pengaruh FASBIS terhadap PDB atau hubungan antara FASBIS dan PDB. FASBIS memiliki pengaruh negatif terhadap PDB, di mana kenaikan jumlah FASBIS akan mengurangi jumlah PDB. Hal ini sesuai dengan fungsi FASBIS itu sendiri sebagai alat absorpsi untuk mengurangi surplus likuiditas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.